Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita, Latsar CPNS Angkatan 4, Kelompok 3. Kenalin, aku Aram Zainul Abidin dan teman saya. Aku Rifki Hakim. Di podcast kali ini kita mau ngobrol santai nih tentang sesuatu yang pasti sudah sering kita dengar sebagai ASN, yaitu core value berakhlak. Betul, Mas. Tapi kita coba bahas dengan sudut pandang yang sedikit berbeda nih, Mas. Sesuai judul podcast kita hari ini ya, yaitu berakhlak di atas kertas versus di lapangan. Sebenarnya dari judulnya aja udah kelihatan ya, Mas ya. Jadi, kali ini kita lihat dari sisi ekspektasi instansi dibandingkan dengan realita yang kadang terjadi di masyarakat nih, Mas. Iya, Mas. Karena jujur aja, realita di masyarakat, kadang apa yang menjadi ekspektasi di atas kertas dengan yang terjadi di lapangan itu bisa aja berbeda, Mas. Nah, iya Mas. Dari situ nih kita coba refleksikan ya. Sebenarnya nilai berakhlak nih bagaimana sih penerapannya di kehidupan kerja kita sehari-hari sebagai ASN gitu. Baik, mungkin sedikit pengantar dulu. Jadi, core value berakhlak itu adalah nilai dasar ASN yang terdiri dari 7 nilai utama. Apa aja tuh, Mas? Nah, iya ada 7 Mas. Yang pertama nih ya, ada yang namanya berorientasi ke pelayanan. Yang kedua, ada akuntabel. Ketiga, ada kompeten. Keempat, ada harmonis. Kelima, ada loyal. Keenam, ada adaptif. Dan yang ketujuh atau yang terakhir nih, ada kolaboratif, Mas. Oke, jadi akronim berakhlak itu terdiri dari 7 nilai tadi ya, Mas. Berorientasi Oke. pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Secara konsep, sebenarnya nilai-nilai ini dibuat supaya ASN bisa memberikan pelayanan yang profesional dan juga dipercaya oleh masyarakat. Gitu ya, Mas ya. Iya, betul. Harusnya seperti itu sih, Mas ya. Tapi kalau kita lihat di masyarakat nih, Mas ya, kadang kan masih ada juga gitu ya persepsi negatif tentang pelayanan publik pemerintah gitu. Nah, justru karena itu, karena anggapan negatif itu, maka nilai berakhlak ini benar-benar, Mas, harus diterapkan. Oke nih, Mas. Nah, tadi kan kita udah sebutin nih ada 7 nilai dasar berakhlak nih. Kita mulai dari yang pertama nih, Mas. Langsung aja. Ada berorientasi pelayanan. Nah, gimana tuh, Mas? Baik, berorientasi pelayanan. Ekspektasinya jelas ya, Mas. Jadi, ASN berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Maka harapannya ya bisa tercipta pelayanan yang cepat, ramah, dan solutif kepada masyarakat. Oke, jadi idealnya nih ya, masyarakat datang untuk mengurus sesuatu nih ya. Prosesnya jelas, tidak berbelit, dan selesai dengan baik. Gitulah ya, Mas ya. Betul, Mas. Tapi kalau kita lihat di masyarakat, kadang masih ada nih persepsi bahwa pelayanan publik itu lama dan berbelit-belit. Iya sih, emang ya pernah dengar ya omongan seperti itu gitu ya. Padahal kan Iya. sebenarnya ya banyak instansi yang sudah berusaha memperbaiki sistem pelayanannya gitu. Misalnya nih dengan digitalisasi atau juga ada penyederhanaan proses nih. Kita ambil contoh aja nih Mas di instansi kita ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kan sekarang udah ada ya namanya M-Paspor gitu, yang mana dulu nih masih manual banget ya, registrasi masih manual, harus ke kantor. Kalau sekarang kan udah bisa nih ya registrasi lewat online gitu. Nah, benar tuh Mas. Itu salah satu bentuk wujud dari nilai berorientasi pelayanan. Memang supaya masyarakat adalah prioritas utama sih di situ. Oke. Lanjut nih Mas, ada yang kedua nih. Itu ada nilai atau poin akuntabel. Nah, gimana nih Mas Rifki? Oke, akuntabel artinya setiap insan ASN bisa bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Untuk ekspektasinya, setiap pekerjaan memang harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan wewenang yang diberikan. Nah, artinya kan Mas ya, berarti setiap keputusan, setiap proses kerja gitu
semuanya dilakukan sesuai aturan lah ya gitu. Betul banget, Mas. Semua harus dilakukan secara transparan, sesuai dengan aturan. Ditambah dari sudut pandang masyarakat, eh, kadang masih ada nih, Mas, anggapan bahwa birokrasi itu berbelit-belit dan kurang Hmm. transparan. Iya. Makanya kan Mas ya, nilai akuntabel ini tuh sebenarnya penting banget gitu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah itulah ya. Contohnya aja nih, eh, kalau sekarang kan sebenarnya tiap instansi tuh udah mulai diwajibin yang namanya mempunyai sifat keterbukaan informasi publik itulah ya. Kalau di kita ya, di instansi Kementerian Edukasi dan Masyarakat nih, udah ada yang namanya PPID. Nah, di PPID ini tuh masyarakat tuh bisa request atau memohon informasi secara langsung ke kita nih Mas gitu. Biasanya nih pemohonnya itu bisa dari peneliti, mahasiswa atau dosen lah gitu. Atau mungkin ada lagi nih Mas yang lagi sedang dibangun yaitu satu data. Nah, kalau di satu data itu kan kitanya sebagai instansi yang menyediakan datanya langsung gitu. Baik, Mas Arham. Jadi perwujudannya seperti itu ya, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Hmm. Jadi nggak ada lagi tuh istilah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, tapi harus diganti. Menjadi kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit. Next ada kompeten nih, Mas. Ekspektasinya seperti apa? Nah, kalau ngomongin kompeten ya, ekspektasinya itu ASN harus terus meningkatkan kemampuan dan profesionalitas nih. Mereka-mereka ini, termasuk kita juga ya Mas ya, ASN gitu, didorong untuk terus belajar, ikut pelatihan, dan juga pengembangan skill nih. Nah, karena tantangan pekerjaan sekarang nih pasti sudah semakin kompleks sih Mas. Betul. Tapi kalau kita lihat realita di masyarakat nih, kadang masih ada anggapan loh, Mas, bahwa ASN itu kurang update atau lambat mengikuti perkembangan. Mungkin karena terlena dengan zona nyaman ya, sehingga ketika dihadapkan dengan isu lain menjadi kurang solutif. Iya sih Mas, benar juga, pernah dengar juga sih ya. Padahal Mas ya, sebenarnya tuh banyak juga kok ASN yang sekarang justru aktif belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Apalagi kan sekarang ini udah mulai nih yang didominasi sama yang namanya Gen Z gitu yang udah mulai masuk ranah pemerintahan ya. Nah, kalau ASN tuh nggak terus belajar dan meningkatkan skill kan pasti yang otomatis nih ya pelayanan yang diberikan pasti bakalan terhambat gitu. Dan untungnya nih sekarang kan Mas setiap instansi itu pasti ada yang namanya semacam BPSDM gitu ya atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, badan ini itu kan kurang lebihnya tuh salah satu tugasnya itu kan seperti bagaimana sih terus meningkatkan skill atau kompetensi pegawai-pegawainya di apa di instansi terkait gitu. Berarti anggapan di atas itu nggak sepenuhnya benar ya, Mas ya? Oke, selanjutnya ada harmonis. Harmonis. Contoh sikapnya saling peduli dan menghargai perbedaan. Ekspektasinya kalau nilai ini diterapkan, itu berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja kita yang nyaman banget nih, Mas. Karena tiap insan ASN yang saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjaga hubungan baik antar pegawai. Betul, Mas, betul sekali. Karena memang ya dalam birokrasi kita itu bekerja dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Dan pastinya kayak gitu Mas ya. Di kita aja Mas ya kan Kanwil itu ada banyak yang mulai dari ujung Aceh bahkan sampai ujung Papua gitu kan. Jadi kan komunikasi dan saling menghargai itu pasti benar-benar penting sih Mas. Benar banget, Mas. Tapi ya ada juga nih, Mas, sudut pandang di masyarakat. Kadang birokrasi pemerintah tuh masih dianggap kaku dan terlalu banyak sekat antar bagian. Istilahnya ego sektoral yang mungkin muncul karena birokrasi antar unit kerja yang jalan sendiri-sendiri. Betul sih Mas. Emang kalau ngomongin ego sektoral ya pasti ya emang masih ada ya sekarang tuh di beberapa titik-titik tertentu aja gitu lah ya. Ya, Tapi
Sebenarnya tuh solusi dari hal seperti ini tuh ya, itu bisa dimulai dari hal sederhana sih ya harusnya Mas. Misalnya nih, seperti membangun komunikasi yang lebih terbuka antar unit kerja, dan juga membiasakan budaya yang saling menghargai gitu. Iya ya Mas, memang solusi itu sederhana sebenarnya. Bisa dimulai dari komunikasi yang saling terbuka dan ternyata banyak juga loh Mas instansi yang mulai menerapkan budaya kerja yang lebih merangkul. Seperti kegiatan team building, forum diskusi internal, atau program penguatan budaya kerja ASN. Oke, I see Mas. Oke, lanjut nih Mas. Di poin berikutnya ada loyal. Nah, di sini kan ekspektasinya ASN harus loyal kepada negara, konstitusi, dan organisasi tempatnya bekerja gitu lah ya. Betul Mas. Jadi ekspektasi itu bisa terwujud dari sikap, dedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Namun di masyarakat kadang muncul juga nih Mas persepsi bahwa loyalitas ASN hanya sebatas kepada pimpinannya saja. Padahal makna loyal sebenarnya lebih luas, yaitu untuk kepentingan bangsa. Caranya dengan menjaga integritas dan terus menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang sih Mas ya, menampik hal itu tuh perlu usaha ekstra sih Mas. Ya, Paling Mas. tidak ya kita tunjukkan makna integritas kita dalam kerja gitu. Misalnya nih dengan tetap mematuhi aturan, menjaga netralitas ASN, dan juga bekerja sebagai profesional, Mas. Mungkin selanjutnya ada nilai adaptif. Nah, untuk adaptif ini penerapannya dengan terus berinovasi dalam menghadapi perubahan. Ekspektasinya ASN mampu mengikuti perubahan, terutama di era digital seperti sekarang nih, Mas. Iya, harusnya seperti itulah ya, Mas ya. Tapi ini, Mas, Mas pasti pernah dengar lah ya kalau masih ada gitu beberapa masyarakat yang masih beranggapan bahwa birokrasi pemerintah tuh terkenal lambat dalam beradaptasi dengan perubahan gitu ya. Istilahnya kurang up to date gitu lah ya. Iya, Mas. Memang sering dengar sih, Mas. Tapi kalau kita lihat sekarang nih, hampir rata-rata instansi itu udah mulai melakukan transformasi digital. Kita ambil contoh aja sih di tempat kita, kembali MIPAS. Dalam pelayanan publiknya sudah menggunakan sistem digital, contohnya M-Paspor dan e-Visa. Hmm, iya mas, aku juga pernah dengar juga sih. Apalagi di bagian Direktorat Imigrasi kan udah kenalin yang dulu namanya sistem auto gate juga kan gitu. Benar-benar mempermudah banget sih itu. Terus juga kalau ngomongin paspor sama visa gitu kan. Dulu kan emang bener-bener masih manual juga kan mas ya, seperti yang saya jelasin tadi gitu kan. Registrasi harus ke tempat langsung gitu kan. Kalau sekarang kan udah bisa online gitu lah ya. Nah, dari sini kan ngebuktiin banget nih mas ya bahwa nilai adaptif ini benar-benar diterapkan gitu. Betul banget tuh, Mas. Hmm. Dan yang terakhir ada kolaboratif nih, Mas. Oke. Ekspektasinya agar semua unit kerja bisa bersatu untuk mewujudkan tujuan bersama organisasi. Nah, kolaboratif ini penting, Mas, supaya nggak ada lagi yang namanya ego sektoral. Secara umum, tujuan organisasi itu emang nggak bisa kalau hanya jalan oleh satu unit saja. Pasti perlu kerjasama antar bagian. Nggak boleh ada ego sektoral. Betul, betul, betul. Memang harusnya seperti itulah ya. Tapi kalau kita lihat dari realita yang kadang terjadi nih, Mas. Jangankan di dunia ASN deh, di swasta nih ya. Saya kan dulu sebelum sini kan juga di swasta gitu lah ya. Pasti ada juga yang seperti ini gitu ya, yang masih ada situasi di mana orang cenderung bekerja sendiri-sendiri atau hanya fokus pada tugasnya masing-masing gitu. Akibatnya kan koordinasi bisa jadi kurang maksimal, dan pekerjaan yang seharusnya bisa selesai lebih cepat itu malah jadi lebih lama gitu lah ya. Apalagi sekarang kan kalau Mas tahu kan ya
ada orang yang nggak enakan gitu lah ya. Jadi daripada dia ngebeban orang lain, akhirnya aku enak nih aku kerja sendiri aja gitu. Padahal sebenarnya kan workload atau beban kerja sendiri sudah benar-benar menumpuk gitu kan ya. Ini kan kasihan juga gitu. Iya, Mas. Emang ada sih orang yang seperti itu. Ya mungkin solusinya dimulai dari kesadaran individu masing-masing ya. Untuk lebih terbuka, bisa kerjasama, saling membantu, dan nggak ragu buat bagi informasi dengan rekan kerjanya. Apalagi di dunia ASN tuh pasti sering yang namanya rapat. Makanya nilai atau poin-poin kolaboratif itu benar-benar diperlukan sih, Mas. Iya, terus sekali. Oke nih Mas, kita kan sudah membahas semua nilai-nilai dasar atau core values berakhlak nih. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan tadi nih, sebenarnya nilai berakhlak ini tuh bukan sekedar konsep ya Mas ya. Iya, Mas, bukan sekedar konsep, tapi lebih ke pedoman kita sebagai ASN. Bagaimana ASN seharusnya bersikap dan bekerja. Ya. Dan mungkin nih tantangan terbesarnya lah ya, yaitu pihak yang paling merasakan dampaknya, yaitu masyarakat langsung yang di lapangan ya, adalah gimana sih itu ya menjembatani antara ekspektasi yang diharapkan instansi gitu ya, dengan realita yang dirasakan masyarakat gitu. Betul, Mas. Tantangan besar itu tuh bisa dijawab dengan penerapan nilai core values berakhlak tadi. Ketika core value berakhlak benar-benar diterapkan, maka dampak positif bakal sangat terasa, Mas. Mulai dari antar bagian di tiap unit kerja sampai tingkat organisasi, antar instansi dan negara. Sehingga tercipta nih, Mas, kondisi negara yang baik dan bisa berdampak langsung bagi masyarakat. Oke oke Mas. Oke nih Mas, sepertinya eh, pembahasan kita tuh benar-benar daging banget sih Mas ya. Dan sayang banget nih, sepertinya udah mulai di penghujung acara nih. Nah, dari obrolan kita hari ini nih, jadi bisa disimpulkan lah ya bahwa core values atau nilai-nilai dasar berakhlak itu menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan terpercaya di pemerintahan gitu. Benar, Mas. Dan penerapan nilai tersebut oleh setiap insan tidak hanya penting bagi organisasi, namun juga berfokus ke masyarakat sebagai penerima pelayanan, Mas. Iya, betul sekali. Nah, semoga nih Mas ya, obrolan santai kita hari ini tuh bisa memberikan gambaran kepada pemirsa atau pendengar sekalian nih tentang pentingnya nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan ASN atau aparatur sipil negara. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah menyimak podcast kita. Dengan saya, Arham, Dan saya, Ricky, sampai jumpa di obrolan di berikutnya. obrolan berikutnya. Kami pamit.